Oke, kita mau seminar proposal dulu guys. Seminar proposal mahasiswa bimbingan. Wah, sudah mulai. Gue telat. Telat. Semangat pagi. Loh, mana yang lain? Wah, udah belum datang. Saya pikir saya telat. Saya ucapkan saya dan Sulaiman sebagai pembimbing saya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya berjudul perancangan UX pada website atau proyek industri menggunakan Lean UX. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joyfin Kararabi Situmorang dari jurusan Teknik Informatika. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh teknologi digital yang mendorong UX menjadi elemen penting untuk website, aplikasi desktop, dan mobile. Dan sebagai lainnya, search interface sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem, lalu ada user experience fokus pada kemudahan dan kenyamanan interaksi pengguna. Nah, perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah diakses untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Permasalahan yang saya lihat dari website Python Kerja ini itu struktur navigasinya yang masih rumit, lalu ada tampilan visual kurang mendukung interaksi dan adanya kurang responsif pada berbagai perangkat. Nah, tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mendesain ulang UX dari website PT Ultrajaman Industri, dan fokus utamanya dari elemen-elemennya yaitu yang pertama ada navigasi yang efisien. Nah, seperti yang dilihat, navigasi yang rumit seringkali menjadi hambatan utama dalam pengalaman pengguna. Dengan menggunakan metode Lean UX, saya akan mengidentifikasi kendala navigasi saat ini dan merancang alur yang lebih sederhana sehingga pengguna dapat menemukan informasi dengan lebih cepat dan mudah. Lalu yang kedua ada alur pengguna yang intuitif. Nah, penelitian ini juga bertujuan menciptakan alur pengguna yang lebih logis dan mudah dipahami dengan memperhatikan pola interaksi pengguna. Melalui tahap declare assumptions dan run and experiment metode Lean UX, saya mengevaluasi alur yang ada untuk memastikan desain ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada penyajian informasi yang mudah diakses. Nah, saya mengutamakan penyajian konten yang lebih jelas, terstruktur, dan responsif di berbagai perangkat. Dan keempat ada memperkuat kehadiran PT Ultrajaya di dunia digital dengan perbaikan pada aspek navigasi, alur, dan penyajian informasi. Website ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing PT Ultrajaya di industri fast moving customer goods. Fast moving Customer goods. apa itu artinya? FMCG. Jadi makanan cepat gitu sih. Yang selalu ready. Kalau diproduksi cepat untuk selalu ready di pasaran. Iya, fast moving. Bukan fast food ya. Lalu saya menggunakan di sini menggunakan metode Lean UX. Ya. Nah, ini memungkinkan saya bekerja secara iteratif dan responsif terhadap umpan balik pengguna. Nah, sehingga desain yang dihasilkan tidak hanya efisien tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengguna tren teknologi terkini. Berikut adalah gambaran dari metodenya. Yang pertama ada declare assumptions. Nah, di declare assumption ini asumsi-asumsi dasar terkait masalah desain PT Ultrajaya. Proses ini diawali dengan pemahaman awal terhadap website saat ini, seperti fungsi utama dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Yang kedua ada Create and Minimum Viable Product atau MVP. Nah, pembuatan MVP ini didasarkan pada hasil asumsi sebelumnya dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang pada tahap ketiga adalah an experiment. Nah, pada tahap ini dilakukan usability testing terhadap beberapa partisipan, dan setiap partisipan ini diminta
untuk menyelesaikan beberapa tugas yang berhubungan dengan pengguna website PT Ultra Jaya. Yang terakhir, feedback and research. Nah, pada tahap ini terdapat dua aspek utama yang dievaluasi dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama ada performance measurement untuk mengukur nilai efektivitas dan efisiensi, serta menggunakan metode System Usability Scale atau SUS untuk user interface, user atau pengguna. Pada tahap pertama ada di assumptions yang perlu diperhatikan ada empat hal, yaitu problem statement. Nah, tahap ini menghasilkan ringkasan dari berbagai isu utama terkait aspek UI dan UX, termasuk panduan desain untuk website PT Ultra Jaya. Lalu ada assumption worksheet. Setelah masalah website PT Ultra Jaya terdefinisi dalam problem statement, langkah berikutnya merumuskan sejumlah asumsi dari perspektif bisnis. Nah, asumsi-asumsi ini dicatat dalam assumption worksheet untuk membantu menetapkan landasan dalam pengembangan lebih lanjut. Lalu ada user persona. Ini merupakan profil karakteristik pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang terakhir ada hipotesis. Ini merupakan pernyataan asumsi-asumsi yang sudah diidentifikasi, kemudian dirangkum menjadi hipotesis. Hipotesis ini kemudian memuat pernyataan yang dianggap valid dengan mempertimbangkan berbagai potensi respon dari pengguna terhadap desain produk. Dan berikutnya tahap Create a Minimum Viable Product (MVP). Setelah data dianalisis, saya merancang wireframe dan saya menggunakan low fidelity wireframe sebagai dasar pengembangan prototype design UX. Dan setelah merancang wireframe ini, selanjutnya saya membuat high fidelity mockup yang mencakup detail visual seperti warna, lalu ada tipografi dan elemen desain mendekati tampilan akhir. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan solusi dengan membuat prototype desain UX untuk membuat website atau media menggunakan Figma. Dan ini merupakan gambaran dari halaman home website atau media. Ini merupakan low fidelity wireframe home. Nah, pada tahap ini desain dan tata letak disusun dengan skema hitam putih untuk memprioritaskan struktur dan elemen antara muka pengguna. Pendekatan ini memungkinkan fokus pada alur dan fungsi tanpa terpengaruh oleh detail visual yang seperti pada gambar. Nah, sebelum pembuatan mockup, langkah pertama yang harus diambil adalah membuat struktur informasi, yaitu information architecture, design system, dan workflow. Setelah itu proses pembuatan mockup dimulai. Nah, information architecture ini disusun seperti gambar di sini. Alurnya dari homepage, dia bisa berita, CSR, produk, perusahaan, investor, kontak dengan konsumen. Tahap ketiga, run and experiment. Nah, pada tahap ini dilakukan usability testing terhadap beberapa partisipan. Setiap partisipan diminta menyelesaikan beberapa tugas. Waktu yang dihabiskan oleh masing-masing partisipan akan dicatat untuk mengukur tingkat efisiensi. Sementara tingkat keberhasilan mereka dalam menyelesaikan tugas akan dicatat mengukur nilai effectiveness. Yang pada tahap terakhir yaitu feedback and research, terdapat dua aspek dievaluasi dalam kegiatan ini, yaitu performance measurement yang untuk mengukur nilai effectiveness dan efisiensi, lalu system usability scale untuk metode untuk user interface user atau pengguna. Ini merupakan sistem usability scale. Kenapa saya menggunakan ini? Karena SUS memberikan skala nilai 0 sampai 100 yang mudah dipahami, dan kuesioner SUS ini terdiri dari 10 pertanyaan standar mengenai pengalaman pengguna terhadap website, dan pengguna memberikan nilai pada setiap pertanyaan dari skala 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Dan berikut adalah beberapa pertanyaannya. Responden pernyataan ini adalah pelanggan aktif PT Ultra Jaya Industri yang pernah menggunakan website dalam 6 bulan terakhir. Dan
kuesioner ini disebarluaskan secara online melalui media sosial seperti pesan grup dan grup diskusi. Nah, berikut tabel perhitungan SUS dari 10 pernyataan dan jumlah peserta yang menjawab. Dia akan dijumlahkan dengan rata-rata adalah jumlah skor SUS dibagi jumlah responden, dan setelah itu didapatkanlah interprestasi SUS skor. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Tadi kamu sudah sebutkan apa itu UI UX. Coba kamu lebih parafrase lagi apa itu UI dan UX. Nah, untuk UX, jadi itu merupakan tampilan ininya, desktop, tampilan website-nya. Dia UX. nggak fokus ke user pengguna. Jadi dia hanya fokus ke bagaimana website itu mengaplikasikan produknya kepada para pengguna melalui website itu. Sedangkan UI, user interface, dia fokus pada bagaimana percakapan pengguna dengan perusahaan itu melalui website itu. Yang saya tahu seperti itu. Bagaimana website mengimplementasikan produknya. Coba lagi. Bagaimana bagaimana produk mengimplementasikan produknya dalam website pada user. Oke. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti menampilkan detail produknya dalam website itu, lalu menampilkan apa yang dilakukan perusahaan itu terhadap produk itu. Seperti itu saja. Jadi sebenarnya UI itu fokus pada apa? Fokus pada produk. Nah, user interface fokus pada apa? User interface. Pada pengguna. Fokus pada, ayo, user interface. Namanya saja user interface. Fokus pada apa? Penglihatan website itu. Oke. User melihat website itu seperti apa. Oke. User interface. Jadi berfokus pada tampilan Website. tampilan dari website dan juga fitur-fitur yang ada di website tersebut. Oke, itu user interface ya. Oke, UX apa? Pengalaman pengguna dalam melakukan apa yang dilakukan di website itu. Pengalaman penggunanya. Pengalaman pengguna, contohnya seperti pengguna ini mengklik tombol-tombol dalam website itu. Apakah baik atau tidak? Apakah rumit atau tidak? Lalu kenapa kamu tulis rancangan UI UX? Kalau kamu hanya fokus pada UX? Enggak diutamakan. Saya mengutamakan UX, tapi ada juga user interface dalam. Yang akan kamu utamakan pengalaman pengguna berarti? Ya, dalam melakukan ya. Sedangkan pengalaman pengguna berhubungan dengan user interface. Ya. Oke, jadi kamu nggak bisa pisahkan itu. Kalau kamu bilang UI UX, itu akan selalu berhubungan. Jadi nggak akan bilang, oh saya hanya fokus pada pengalaman pengguna. Sedangkan pengalaman pengguna dinilai dari apa yang dia gunakan. Yang dia gunakan apa? User interface-nya. Oke, jadi itu tetap berhubungan dan itu tetap fokus juga dari kamu. Karena kamu juga udah tuliskan di situ ya, rancangan user interface ya. Nah, makanya nanti saya mau lihat nih rancangan UI-nya kamu pakai apa, pakai metode apa, tools kamu apa. Nah, itu nanti kita coba lihat ya. Ini kita mau menjurus ke apakah perlu mereka melakukan perubahan UI UX dari sisi pemilik ya, ataukah
mereka tidak perlu. Oke. Dari sisi pengguna, nah kamu salah satu penggunanya contoh. Dan mungkin responden lain yang nanti akan kamu tanyakan sesuai dengan prosedur pertanyaan-pertanyaan yang tadi kamu akan tanyakan ke mereka. Nah pertanyaannya, sebelum kamu melakukan ini harusnya itu yang kamu lakukan. Jadi perlu atau tidak? Oke. Kalau memang perlu, apa dasar perlunya? Apa berdasarkan pertanyaan tadi kan ya? Nah dari situ kamu bisa lakukan perumusan yang mana yang akan ditingkatkan, ya UI UX bagian mana yang akan ditingkatkan. Ya, tapi setelah dilihat juga di posisinya, ini udah benar-benar mewakili kok kalau dibikin di mobile juga. Developer tools, ya ini juga udah sangat mereka pikirkan sebenarnya. Tapi apa yang mau kira-kira kamu sampaikan, ya mungkin kepentingan bisnisnya antara mau penggunaan robot lebih lanjut lagi, ya itulah yang nanti harus jadi hasil yang kuat yang dapat kamu sampaikan. Karena kalau untuk mendesain doang gampang sekarang, ada Figma, ya dan memang hasil akhir dari kamu ini cukup Figma, ya karena kan prototype, ya nggak sampai bikin, bang saya mau bikin bang soalnya makan XDS, ngapain? Figma aja, ya nggak usah memperlibat hidup kecuali memang membuat sebuah hasilnya prototype sebagai pilot project. Ya, jadi ibaratnya nanti tahu istilah pilot kan? Jadi bisa ada website baru, bukan pilot bukan pesawat, bukan. Ya, ada sebuah website lama, lalu ada juga website baru yang dibuka sebagai gambaran. Ya, biasa endingnya pilot project itu dia cuma dalam waktu yang tertentu, bisa dalam 3 bulan. Ya, kalau hasil ini bisa kamu akan website tersebut kamu cuma berjalan selama setahun sampai domainnya habis ke pilot project. Bilangnya paralel itu website baru dan lama itu berjalan terus-terusan sampai akhirnya orang merasa siap migrasi baru di Big Bang, migrasi ke sistem baru. Ya, nah itu makanya sekarang kamu udah jelaskan sini prototype jadi nggak usah melebar. Ya, karena semakin tahu melebar menjawab semakin bahaya. Ya, kalau tidak tahu nggak tahu, nggak usah karena kayak so tahu. Ya, karena itu yang bikin beberapa akhirnya tidak ulang. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk questionnaire ini, questionnaire setelah hasil websitenya atau sebelum dibikin websitenya apa? Setelah jadi website prototype-nya. Ya. Oke, ini yang menarik sebenarnya. Oh ini pertanyaan setelah ya? Yes. Oke, berarti kamu harus siapkan dulu pertanyaan sebelum. Ya. Langsung keluar akhirnya. Yes. Itu yang disebut dengan Robaja gap analysis. Jadi set of question yang sama, tapi menunjukkan ada improvement. Ngerti ya? Gitu ya. Jadi makanya ketika endingnya menggunakan SUS untuk menilai usability-nya, di awal penilaiannya harus pakai SUS. Kalau di awal menggunakan benchmarking terhadap performa loading dan lain, maka endingnya adalah performa itu setelahnya. Jadi harus ada yang before dan after yang dibandingkan. Kalau mau SUS menjadi pelengkap, ya boleh setelahnya, tapi ada data yang dibandingkan dulu. Ya sehingga ada urgensinya. Oh iya memang benar kita butuh banget gitu Bang. Ya para pimpinan sadarlah harus berubah gitu. Ya, karena responden penelitian adalah pelanggan aktif PT Ultra Jaya yang pernah menggunakan website dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan kalau setelah berubah, prototipe kamu memang orang mau menilai prototipe kamu atau website Ultra Jaya? Iya, tapi prototipe kamu apakah itu dibilang website Ultra Jaya? Enggak kan? Seperti apakah 6 bulan terakhir? Enggak juga, memang kamu baru belum bikin seperti itu. Ya, kalau memang mau responden penelitian ini dibikin di awal dulu dan benar kata Sobat Baja dibandingkan setelahnya. Ya, misalnya diambil jumlah respondennya, mungkin show lah, karena kita nggak tahu pengguna berapa. Nggak apa-apa di sini ya, ini aku nggak sering mau jadi anak. Ya, makanya 10% aja, dia dapat 100 pengguna mengisi hal ini semuanya. Itu jadi landasan untuk website Ultra Jayanya. Selanjutnya dengan jumlah set yang sama, kamu nilai lagi. Ya, apakah yang sekarang ini akan lebih baik dibanding yang sebelumnya? Ya, karena kalau kamu ngasih Figma doang ke orang, apalagi kalau Figma-nya itu bukan yang langsung prototipe yang tinggal di navigasi, tapi masih yang harus diklik lagi garis-garisnya, ya itu jauh lebih ribet, orang nilainya akan sulit. Ya, jadi, udah tahu kan contoh perhitungan SUS kenapa dibikin ganjil dan genap? Udah tahu? Kenapa?
Kenapa Sus pakai ganjil dan genap? Bukan gara-gara kemacetan atau polusi ya? Yo. Yang saya tahu hanya buat ini sebagai buat supaya dia mendapatkan totalnya itu dikali 2,5. Apa? Yang saya tahu ya kenapa ada jumlah ganjil dan jumlah genap dijumlahkan untuk supaya apa ya? Ayo. Ganjil. Coba dari kuesioner kamu. Apa perbedaannya antara pernyataan ganjil dan pernyataan genap? Ganjil selalu yang positif, genap selalu yang negatif. Genap netral. Hah? Masa 246 kan negatif semua, membutuhkan bantuan berarti kan mudah dong gitu kan. Tapi ketika buat pernyataan ini juga nanti kamu ada contoh referensi nggak ya jurnal sebelumnya? Ada. Nah pastikan dua ini keterkaitan gini contohnya. Nah jadi kesimpulannya ya sebenarnya kami menyatakan kamu lulus dari seminar proposal ini ya dengan nilai, tenang kamu nggak boleh ikut kesalahan nilai, memang ujian hasil kok kami di sini ya seperti itu. Jadi tapi catatan revisian ini nilai yang akan kami kasih ini akan kami kasih ketika kamu udah beresin revisinya. Ya catatan tadi kamu udah record, seru baca juga bukan kemudian masukin modul tadi dikasih notepad. Aku ada di file Word yang akan kasih dirimu. Ya pastikan ketika kamu buat sebuah tahap ini, ya apalagi tahap yang paling krusial itu adalah kalau boleh jujur tahap di dalam declare assumptions, ya itu paling penting. Kenapa? Karena melibatkan perusahaan. Kecuali tadi ngomong sama Sir Raymond, kalau memang benar-benar hanya fokus kepada pengguna, tambahkannya judul perspektif pengguna. Nah, jadi kesimpulannya ya sebenarnya kami menyatakan kamu lulus dari seminar proposal ini ya dengan nilai, tenang kamu nggak ikut proposal nilai, memang ujian hasil kok kami di sini ya seperti itu. Jadi tapi catatan revisian ini nilai yang akan kami kasih ini akan kami kasih ketika kamu udah beresin revisinya. Ya catatan tadi kamu udah record, seru baca juga bukan kemudian masukin modul tadi dikasih notepad. Aku ada di file Word yang akan kasih dirimu. Ya pastikan ketika kamu buat sebuah tahap ini, ya apalagi tahap yang paling krusial itu adalah kalau boleh jujur tahap di dalam declare assumptions, ya itu paling penting. Kenapa? Karena melibatkan perusahaan. Kecuali tadi ngomong sama Sir Raymond, kalau memang benar-benar hanya fokus kepada pengguna, tambahkannya judul perspektif pengguna.